Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang semangat, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warassama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Camat yang hadir bersama kita dan beserta rombongan, juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Kepala Desa yang moga-moga nanti menjadi camat Porgamba. Ya, kalau Bapak camat jadi bupati, ya. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, orang-orang tuaku, tokoh masyarakat, ayahanda yang berhadir semua. Saya lihat memang seperti yang dikatakan Pak Camat, yang tua-tua saja wes tuek yang datang, ya. Mudah-mudahan yang muda-muda nanti menyusul, juga ibu-ibu, ibu ketua PKK, dan semua yang hadir baik yang di pojok kanan ataupun yang di kiri. Kita semua datang ke sini hari ini, sore ini dengan tujuan yang sama, yaitu mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah tanda kamu sama aku belum? Belum, ya. Pertama, di sore hari ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Samsuddin. Saya berasal dari Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid. Saya adalah tenaga pengajar di sana sudah lebih kurang 15 tahun. Saat ini jabatan saya di luar pesantren adalah Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengembangan Islam MUI Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini mendapatkan hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status sudah menikah, istri saya baru 1, ada rencana menambah insya Allah sampai 4. Bapak-bapak yang ingin mengikuti silahkan, ya. Jangan lupa minum Pak, jangan lupa minum Pak. Yang paten buat, jangan teh manis, ya. Susu, teh manis juga yang datang, ampun. Pak, saya ceramah di Mampang teh manis, ya. Ceramah di Jambu Tonang juga. Nah, itu susu. Ini susu. Nah, silakan. Begitulah kurusnya, teh manis juga kamu kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu orang tuaku semua, pertama saya ajak kita semua yang hadir ini bersyukur atas nikmat Allah, yaitu iman dan Islam. Iman dan Islam. Dalam kitab Sulamut Taufiq yang disusun Imam Al-Hadrami disebutkan, wa yajibu ala ahadin ay yastamirra ala al-islam hatta al-mauti. Wajib bagi seseorang senantiasa berada dalam Islam sampai dia meninggal. Maka Ali bin Abi Thalib dalam satu maqalahnya mengatakan, min tamamin nikmati al-mautu ala al-islam. Termasuk nikmat yang paling sempurna adalah mati dalam keadaan banyak orang yang meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tidak dalam keadaan. Mari kita mendoa kepada Allah Ta'ala nanti kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita ketika kita meninggal, la ilaha illallah. Man mata wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, masuk ke dalam
Jangan sampai macam kejadian tuh meninggal dia, ucapan terakhir yang keluar dari mulutnya cip. Ada sini, ada sini, ada. Ada yang mana, yang mana, yang mana? Yang mana? Hah? Oh Bu suka laki cip, enggak? Hah? Apanya? Suka laki cip? Kalau suka jewer ke tempatnya. Ampun. Sudah. Jadi nomor satu, ku ajak kita bersyukur atas Islam nih. Jangan sampai kotori akhlak-akhlak yang terburuk, akhlak-akhlak yang bejat. Dalam kitab Ar-Ra'urul Fa'iq yang disusun Imam Syu'aib Al-Khuraifis disebutkan, Pak, ada 3 orang bersaudara, sama-sama tukang azan tiga-tiganya. Yang nomor 1 sudah azan 40 tahun. Yang nomor 2 azan 30 tahun. Tapi yang nomor 1 sama yang nomor 2 meninggal dalam keadaan tidak Islam. Yang nomor 3 baru meninggal dalam keadaan Islam. Ketika ditanya adiknya, kenapa abangmu meninggal dalam keadaan tidak Islam? Adiknya menjawab, abangku suka menengok aurat perempuan. Hati-hati Pak. Yang sering buka handphone, nengok Nikita Mirzani, Dewi Persik, kepala pura-pura kau. Tahu gitu. Sebentar menengok Facebook juga, tapi menengok cewek. Rambut sudah berubah. Betul Bu? Jadi kalau lampak laki-mu begitu, ingatkan. Bisa ya? Bang, abang mau meninggal kafir. Nah rupanya kata Ustadz Samsudin dari Pinang Awan, kalau sering menengok aurat perempuan kafir meninggalnya. Nomor 1, bersyukur atas Yang kedua, saya ajak kita umat bunda ayahku semua banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Dalam kitab Asyah Dardir yang disusun Ibrahim Al-Bajuri disebutkan bahwasanya minimal solawat kepada Nabi adalah 300 kali sehari semalam. 60 siap subuh, 60 zuhur, 60 asar, 60 maghrib, 60 isya. 300. Siapa lamutan-mutan kami kamu mengaku? Biasa aja ya. Seringnya aku ceramah ke sini. Bisa Pak? Cuman baru kali ini aku diundang ke sini. 15 tahun aku mengajar di Rasid, baru ini diundang Pinang Damai. Betul hebat Pinang Damai ini. Ya, agak dor-dor undang aku ya. Ya. Berapa minimal Bu? $300 kali. 20.000. Makanya ciri-ciri orang yang selalu berselawat kepada Nabi biasanya asal dibahas, dikaji, dibaca, bersanji mau menetes air mata. Saya yakin Pak, kepala desa suka berselawat kepadanya. Betul Pak ya? Gitu. Tapi kalau jarang berselawat, payah menetes air mata kalau bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah. Itulah selawatmu, baca, jangan menyanyi aja mulutmu. Ini kadang-kadang menyanyi saja, menyanyi. Jika kau bertemu aku di ibu ya. Maaf ya Pak Camat ya. Aku yakin Pak Camat ini tamatan pesantren. Iya, makanya aku gemetar Pak Camat. Iya, karena kalau kita ceramah di depan orang berilmu agama, gemetar kita itu. Pasti ku tengok tadi ucapan-ucapannya ku simak, pasti sama. Nah, Bapak ini dulu penceramah juga nih. Berubah jadi camat.
Diajak bapak itu kita ke masjid, itu kan tugasku. Tapi bapak itu sebagai pemimpin, diajaknya kita ke masjid. Mudah-mudahan kita sang. Wih, ya, Bu. Inna Allah wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang jutaan miliar bersolawat kepada Nabi. Nabi Adam malaikat sujud. Kalau Nabi Muhammad, Allah dan para malaikat ikut bersolawat kepada Nabi. Malaikat itu Pak banyak. Kusebutkan dulu di sini karena aku bagian penelitian. Kusampaikan sama kamu umat ayah. Ada malaikat-malaikat yang jarang kamu ketahui kerjanya. Dengarkan. Satu, malaikat Jibril. Apa tugasnya? Apa tugasnya? Umat-umat, menyampaikan wahyu. Itu yang tahu kan? Ada satu lagi, malaikat Jibril. Apa itu? Malaikat Jibril akan hadir kalau ada orang yang akan meninggal dalam keadaan berwudu. Makanya kalau misalnya ada keluargamu, ayahmu, omakmu atau mertuamu mau meninggal, usahakan dulu berwudu dia, biar nanti pencabutan nyawanya hadir malaikat. Siapa yang bilang? Imam Suyuti dalam kitab Nurus Salam fi Syarhil Aqidatil Awam yang disusun Nawawi bin Umar Al-Jari Al-Banten. Saya kitab-kitab Pak hafal saya, wajib. Ya? Agak-agak sombong sedikit. Ya? Kenapa saya sebutkan kitabnya? Biar saya tidak menjadi ninja ilmu. Apa? Maksudnya ninja ilmu itu diambilnya ilmu itu tapi tak dibilangnya dari mana dapatnya. Itu namanya pencuri. Betul Pak? Bu, apa tugas malaikat Mikail Jibril tadi? Menyampaikan wahyu. Yang kedua, hadir. Bukannya masuk di hati ini. Bu yang sana dulu, Bu nampak punya muka aku? Apa tugas malaikat Jibril? Hadir saat ada yang akan dalam keadaan ada yang mau meninggal. Berwuduk dulu situ. Biar ada yang gimana gitu ya. Bisa. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya ada 5, Pak. Ini jarang kamu ketahui. Malaikat Mikail itu tugasnya 5. 1, Kailul Amtor, menakar hujan. Malaikat Mikail tolong jangan hujan dulu. Ya. Malaikat Mikail tugasnya nomor 1 apa Pak? Menakar. Kedua, Kailul Anhar, menakar sungai. Yang membuat sungai baru naik turun malaikat Mikail. Yang ketiga, Kailul Abahar, menakar lautan, membuat lautan naik turun adalah malaikat. Rezeki ini memang kan, tapi bubar orang itu bubar. Bu, jangan bubar ya, nggak dapat kue Bu. Ya. Nah, inilah kadang-kadang ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya. Apa itu? Alhamdulillah ya. Ya. Baik, kita lanjut lagi Pak, enggak? Lanjut Bu ya. Ya, apa tugas malaikat Mikail tadi nomor 3? Menakar laut. Tugas malaikat Mikail nomor 4 adalah Kailul Arzak, menakar rezeki. Menakar apa?
Dibuatnya bapak tuh, ibu tuh dapat 2 bungkus. Sudah disimpannya biar ada makanannya nanti maghrib. Jilbabnya warna merah. Ada. Nah ya. Opa, semangat dari kamu enggak? Semangat ya. Tugas kelima malaikat Mikail ini yang jarang kita ketahui. Apa itu? Tugas malaikat Mikail nomor 5, taswirul ajinnah fi batoni ummiha, membentuk janin dalam kandungan ibunya. Dibuatnya hidungnya pesek, rambutnya keriting, macam ayahnya Ustadz Samsuddin. Aku anakku pesek semua hidungnya. Karena kata ulama hidung anak diambil dari ayah. Makanya cek-cek kandung anakmu. Kau hidung ibu enggak? Apa ya? Kita lanjut Pak, enggak? Hah? Doanya kamu enggak? Nah, aku kalau udah begini Pak, agak bocor langsung gitu tuh. Ya, mudah-mudahan bayar. Walaupun rahmat Quran juga dulu biar dengar orang bapak kan? Ya, Bu kita lanjut enggak? Baik. Satu lagi ku sampaikan boleh? Boleh? Hah? Malaikat yang terakhir mau kusampaikan yang jarang kita ketahui adalah malaikat Raqib dan Atid. Raqib tugasnya mencatat amal baik, Atid tugasnya mencatat amal buruk. Siapa ya? Ya? Baik sayang. Duduk. Kepala itu bu. Allah dia sambil basa-basa. Kita pernah tahu basa-basa. Duduk. Ya, nanti turun darah ibu. Ya. Aduh. Ya. Dorong bapak enggak. Ya. Anak ekstrim jaga nama, Pak ya. Agak ekstrim. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami Allah. Ya, biar bisa tersampaikan kami pagi ini. Amin ya Rabbal alamin. Bapak orang tuaku semua, malaikat Raqib dan Atid, tugasnya mencatat kebaikan, tugasnya mencatat keburukan. Ada bedanya bu. Kalau Raqib langsung dicatatnya. Begitu kita buat kebaikan langsung dicatatnya. Tapi kalau malaikat Atid, begitu kita buat kejahatan tidak langsung dicatat. Tunggu 6 jam. Berapa bu? Kalau 6 jam tuh kita masih taubat tak jadi dicatat. Kalau malaikat kebaikan langsung catatnya. Begitu ibu datang ke kantor desa nih, berjumpa dengan Pak Kepala Desa, ibu sudah dicatat menjadi orang yang ikut Maulid Nabi. Bisa bu? Tapi kalau kejahatan tidak langsung. Ya. Aduh. Maka alhamdulillah ya. Ya. Abu. Kalau malaikat Atid langsung catat atau enggak? Hah? Kita mau dengar kamu lagi kan? Enggak dengar kan? Hah? Dengar lagi enggak? Enggak lagi Pak Kamat, kenapa ini? Hah? Kita ya? Baik, kita lanjut.
Baik, Kamu harus dijelaskan ini biar tahu orang ini bukan apa ya. Tapi payah salah satu, ini terasa salah satu nih Pak. Kalau aku pegang mikrofon ini, terasa aku kontak sama situ. Suara aku jelas atau tidak terasa salah satu. Makanya sayang nanti aku ngomong di sini nggak tahu orang itu ya. Aku jauh dari Pinangawan, naik kereta Pak Camat naik kulit sama Pak Kepala Desa. Aku naik kereta ya. Sayang, jadi walaupun kita datang ke sini harus ada gunanya, ya kan? Bisa. Datang lagi bidangnya. Kita lanjut Pak. Jelas suara saya? Oh, jelas. Jadi Ibu, kalau kita buat jahat tidak langsung dicatat oleh malaikat, tunggu 6 jam. Ibu-ibu tadi ada yang minta kasih kan? Ada. Ya, dengar orang ibu itu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa lagi? Ya. Jelas suara aku gitu. Enggak. Bagaimana perasaannya? Jelas. Jelas ya. Baik. Masalah Maulid Nabi, langsunglah kita bahas tuh. Masalah Maulid Nabi. Bapak dan Ibu orang tuaku semua, perlulah itu bahas masalah Maulid Nabi ini, di mana Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan namanya Sukul Laili. Sekarang di Makkah sudah menjadi perpustakaan. Tempat lahir Nabi itu di Makkah sekarang sudah menjadi perpustakaan. Sengaja di masa Bani Utsmaniyah diubah jadi perpustakaan agar tidak dihancurkan oleh kelompok Wahabi. Karena Wahabi meratakan semua yang ada di Makkah. Kuburan-kuburan diratakan. Bahkan kalau bisa, kuburan Nabi pun kepengen orang cuma memindahkannya dari Masjid Madinah. Maka sekarang tempat kelahiran Nabi itu sudah menjadi perpustakaan di kota Madinah. Jelas? Jelas? Nabi lahir sebelum subuh. Makanya waktu subuh itu diberkahi. Usahakan kita yang hadir ini bangun subuh. Jangan lama-lama bangunnya. Apalagi bapak-bapak. Pak, bangun subuh. Kamu kadang-kadang yang mentel-mentelan. Udah dibangunkan biliknya pun banyak kali pincongmu. Kita Pak, bangun subuh. Jelas Bu? Ya, Rasulullah lahir waktu subuh. Ada yang menarik dari badan Nabi. Ada yang menarik dari badan Nabi. Satu, telapak tangan Nabi. Telapak tangan Nabi itu lebar. Telapak tangan Nabi itu lebar. Makanya kata ulama, ciri-ciri orang yang dermawan suka mengasih-ngasih telapak tangannya lebar. Tengok tanganmu masing-masing. Ya, kasih tengokan kita. Aku tangan korak-korik. Ya, ya. Kalau dia suka mengasih biasanya dibuat Tuhan tangannya lebar. Kedua, ini Nabi samping matanya ini hitam macam batolak. Mulai Nabi lahir sampai dia besar ininya hitam ini.
macam batola. Bisa bu? Mana ini? Nah. Mana ini? Nanti aku yang berganti batola. Tidak. Ini Nabi macam batola. Ini. Tapi Nabi tetap batola 3 kali kanan, 3 kali kiri sebelum tidur. Sunnah hukumnya bapak batola. Orang bapak amalkan ini. Batola kanan 3 kali, kiri 3 kali sebelum tidur. Bisa pak? Gunanya supaya mencerahkan mata dan menumbuhkan rambut-rambut yang sudah mulai rontok. Sebelum tidur, jangan keluar rumah batola. Dibilang orang anti bentong. Bisa pak ya? 3 kanan, 3 kiri. Jelas? Kepala Nabi besar. Kepala Nabi besar. Alisnya lebat. Alisnya lebat, bulu matanya juga lebat. Hidungnya mantung. Jenggotnya lebat, panjang. Kalau aku nggak ada apa-apanya sama Nabi. Ya, Nabi ganteng. Murah, senyum, macam pacaman. Bahukas similin atik romaho. Suka senyum bibirnya. Ya. Ngerti nggak? Ya. Nggak nyambung ini. Ini. Ampun aku ini. Itu apa ya? Ya. Ya Allah. Tolonglah dulu ya Allah. Mama ini saya kasih nanti mana? Ya. Ya Allah ya Tuhanku. Ya. Bisa. Bisa pak? Nabi tidak pernah turun bahunya kalau duduk. Kalau duduk Nabi tak pernah turun bahunya. Tak pernah. Nabi selalu tolak bahunya. Bapak-bapak sebagai pemimpin kami di Kecamatan Tolgamba atau di Pinang Damai, jangan turun bahu orang bapak. Ya Pak Kepala Desa, Bapak Camat. Jangan. Itu enggak cerita teladan Nabi. Harus tegas. Tolak duduknya. Bisa Pak? Biarlah kami yang gini. Ya. Ya. Kalau orang bapak jangan. Kita. Lalu Nabi Muhammad tidak pernah hinggap lalat di badan Nabi. Tidak pernah lalat hinggap di badan Nabi. Karena Nabi tidak memiliki kotoran yang mau dijilat sampah. Sampah yang mau dijilat oleh lalat. Jadi kita yang hidup ini orang Pinang Damai jangan sok-sok suci. Kalau masih mau lalat hinggap hidungnya. Kadang-kadang pas suci-sucian, udah Pak. Sementara lalat, At-Tahiyatul pun ada lalat di sini. Begini-gini. Makanya ada yang gini-gini itu berasa, udah Pak. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah kencingnya tercium. Begitu Nabi kencing, langsung hilang kencing itu. Disedot tanah. Hati-hati. Jam berapa? Jam berapa itu? Oh boleh. Nabi Muhammad tidak pernah kencingnya bersih. Kita orang Pinang Damai ini kan manusia normal. Jadi jangan coba-coba kamu buang air kecil di dinding rumah tetanggamu. Penyakitmu ini kalau menonton keyboard. Hajar dinding rumah tetangga kawan. Baunya lagi, alhamdulillah, bau jengkol. Pak, jangan sakiti tetanggamu. Akhlak Nabi yang patut kita tiru hari ini, sore ini, nomor 1, jangan sakiti tetanggamu. Apa? Kita salah cakap ya, oh boleh. Saya tak pernah menyakiti tetangga saya, tapi kamu pakai karaoke.
sampai jam setengah 12 malam. Orang mau tidur, mau tidur. Orang mau tidur, bahan nyanyi-nyanyi, udah gak enak suaramu. Jangan tambah suntuk orang. Untuk menghilangkan suntukmu, jangan tambah suntuk orang. Ngerti? Suntukmu hilang, tapi suntukku bertambah. Dan ketawa-ketawa orang hidup. Orang hidup yang paling banyak melakukan ini. Saya Pak di Pinangawan, saya pernah merasakan tak bisa saya baca kitab kuning karena ada tetangga sebelah kampung yang masih main keyboard. Sakit telinga saya, udah suaranya nggak enak. Kalau enak mending lagi, ini nggak enak. Ngerti lu? Nomor satu apa? Kalau tetanggamu sakit, kamu yang pertama menengoknya. Jangan yang lain berdatangan menengok tetanggamu. Kamu nomor satu. Bisa lu? Kalau kita menengok orang sakit, kita harus cepat-cepat bangun dari tempat menengok itu. Gak boleh lama-lama. Bisa Pak? Menengok orang sakit tak boleh lama-lama. Sunnah cepat. Begitu kita sampai, salam dia, siap salam, kasih makanan, pulang. Karena dia mau ke kamar kecil, dia mau ke WC. Kalau ada kita, dia tidak bisa ke WC. Betul. Ini kadang-kadang penyakit orang silang damai. Datang dia menengok orang sakit, dibawanya bungkusan makanan, dia pula yang menghajar makanan. Ngerti lah ini, enggak? Aduh, maaf ya, bukan sana sini ya. Aduh, pengalaman aja nih. Ekstrim betul ya. Bukan kita tak cinta Tuhan, aduh. Tapi, teringat lakukan pembantar. Begitu aku naik hujan, udah pakai toa. Ini mending lagi pakai sound system. Ini pakai toa. Mana tuh? Orang hidup pun begitu, nggak bisa mengalahkan ini kan? Betul ya? Bisa ya? Nomor satu apa tadi? Tetangga ya? Tetangga. Kalau sakit tetangga kita, siapa yang menengok pertama? Kita. Kalau berangkat tetanggamu umroh, kamu yang pertama mengucapkan selamat. Pulang dia umroh, kamu yang pertama menyambutnya. Hak tetangga itu sampai 15. Sudah. Maka akhlak Nabi nomor satu adalah tetangga. Bisa kira-kira? Bisa? Bisa Bu? Yang kedua, saya ringkas-ringkas saja ceramah saya hari ini. Yang kedua, Nabi dalam keluarga berbeda dengan kita. Kalau kita yang hadir ini rata-rata adalah suami-suami yang memperbudak istri. Memperbudak istri. Betul Pak? Betul Bu? Yang hadir ini rata-rata adalah suami-suami yang memperbudak istri. Asyik menyuruh saja. Kalau Nabi tidak. Nabi sendiri yang menjahit kulotnya. Nabi yang menjahit bajunya. Nabi yang membawa makanan dari pajak kalau belanja Nabi. Ini kita ubah Pak. Di pertemuan hari ini ubah ini. Jangan sampai kita menjadi laki-laki yang cinta kepada Nabi tapi tidak mengamalkan bagaimana Rasulullah di keluarga. Khairukum li ahli. Yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Bisa Pak ya? Ya? Bapak sama, kita lanjut ini. Bapak penjelasan nggak jelas Bapak? Nggak jelas? Ya? Katanya kamu sama aku? Jawab dulu, katanya kamu sama aku? Pak, kasihan ya? Aku udah semangat, hujan. Ya, kalau nggak hujan ku ajarnya kamu, bisa Pak ya? Ya,
Ya. Semalam aku ceramah di Jambutonang. Semalam di Jambutonang hujan juga. Tapi alhamdulillah selesai. Dan doa aku, makbul doaku. Ini enggak makbul. Kurasa karena belum makan. Bisa Pak ya? Jadi intinya bapak-bapak orang tuaku semua, ya, inti sari daripada peringatan Maulid Nabi ini yang mau saya sampaikan sama kita, Nabi membagi akhlaknya 3. Akhlak kepada Allah, akhlak dalam keluarga, akhlak dalam bermasyarakat. Bisa Pak? Bisa Pak ya? Ya? Nah, sallallahu ala Muhammad. Aduh. Ya, bisa Pak ya? Akhlak kepada Allah dulu ya. Bu, enggak pada kemana ya. Akhlak kepada Allah. Ini nomor 1 dulu. Akhlak kepada Allah. Nabi Muhammad tahan bongkak. Bongkak kakinya beribadah. Bongkak kakinya sujud kepada Allah. Bongkak kakinya karena tahajud. Ya, kita yang hadir di sore hari ini, mari sama-sama kembali kita gebrakan masalah tahajud. Sudah lama kita tidak tahajud. Betul Pak? Sudah lama kita tidak duha. Ya, usah pula bongkak kaki kita. Yang penting bertambah ibadah kita dengan peringatan Maulid Nabi ini. Bisa. Jangan habis kue, habis lakua, habis makanan, tak ada gunanya peringatan Maulid ini. Jadi seremonial. Bisa Pak? Mengerti yang bilang? Bertambah ibadah. Nabi menomorsatukan urusan Allah daripada urusan manusia. Ya, sampai dibilang Aisyah, kalau datang azan, berkumandang azan, Nabi langsung mengambil pakaian, langsung Nabi berangkat ke masjid, ditinggalkannya kami, seolah-olah dia tidak mengenal kami sebagai istrinya. Itulah hebatnya Nabi dalam segi keibadahan kepada Allah Ta'ala. Tak tanda dia bininya kalau sudah masuk waktu. Bisa Pak? Tak tanda Nabi bininya kalau sudah masuk waktu. Langsung Nabi mergoso, tinggi, sembahyang ke masjid. Bisa kita amalkan ini? Oh Pak jawablah dulu walaupun tidak dengar kami. Jadikan aja kepalanya. Biar kuat satu ya Pak Kapolri. Ya, Pak tokoh masyarakat yang begitu juga ya. Ya, Bapak Kepala Desa dulu ya. Kita Pak ya. Nomor 1 beribadah kepada Allah. Yang kedua masalah bermasyarakat. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama mengucapkan Assalamualaikum kalau berjumpa. Walaupun Nabi pemimpin. Maaf ya Pak. Ya. Walaupun Nabi pemimpin, kalau jumpa dia sama rakyatnya, dia yang nomor 1 mengucapkan salam. Saya Pak di Labu Selmi sudah 15 tahun. Baru satulah saya terkesima nengok pejabat. Siapa itu? Pak Khairul dari Golkar. Begitu saya naik kereta, dibukanya kacanya. Assalamualaikum Ustaz katanya. Kaget saya Pak. Naik Pajero. Nama itu. Gak ada ku tengok pejabat yang mau bersalam dengan rakyatnya. Makanya bapak-bapak, yang bapak buat ini adalah satu silaturahim. Bapak undang rakyat bapak datang ke sini bersilaturahim. Ini bagus. Bisa Pak? Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin kaum adalah pelayan. Pelayannya kita Pak kalau pemimpin. Bisa Pak? Cuman kita pun rakyat jangan lelah sekali pula. Bisa Pak? Asal berjumpa Pak Camat, salam mo, salam kau duluan, pemimpin, nggak begitu, kita ya. Mari kita ubah tradisi elektoran. Apa? Kita sekarang sudah mengubah salam dengan elekton. Berjumpa tip, nggak ada itu.
Islam, assalamualaikum. Jangan klekson. Yang para-paran kadang-kadang bapak-bapakmu. Aku pak pernah dikelekson bapak, udah lobek pula baterainya. Bersalam bu. Siapa? Maksud bapak ini kan? Maaf ya pak, pemimpin adalah pelayan daripada rakyat. Yang kedua, Nabi di masyarakat tidak pandang bulu. Nabi menengok jenazah orang yang miskin, orang yang jahat, orang yang kaya, orang yang biasa-biasa. Tidak dibeda-bedakan Nabi. Dia datang kulhu ke tempat orang miskin. Penyakit kita di Labuan Batu Selatan ini sekarang adalah kalau yang kaya meninggal, ramai orang yang datang kulhu. Betul pak? Tapi kalau yang miskin yang meninggal tuh 15 orang yang datang, kurang ajar. Bisa pak? Nggak boleh itu. Makanya waktu saya ceramah di Kota Pinang, datang bapak-bapak menjumpai saya. Ustaz, tumben Ustaz datang ke sini. Kenapa pak? Biasanya Ustaz tak mau datang ke tempat orang miskin kan? Saya bilang, saya tidak menengok-nengok pak. Yang penting ada yang meninggal, saya tanya mertua saya di Kota Pinang, saya datang. Saya tidak tahu mengenal siapa yang kaya, siapa yang miskin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Begitu pulang saya hilang selopku. Mati lagi kita bilang. Hilang pula selopku. Udah pulang, aku datang ikhlas, hilang pula selopku. Pada datang bapak-bapak, Ustaz, ada apa? Hilang selop. Alah, pergi dia. Mati. Kalau ada begitu kejadian orang mati, Ustaz, kembalikan selop kalau. Kamu kan sudah yang melayasan kamu. Ini pun ceramah ke sini. Kasihan kamu dengan aku ya. Ya. Bapak ini dari Medan ini, ya. Bapak tamat dari Medan, betul Pak ya? Dari Medan, Marga Harahat. Ya. Marga Harahat. Oh Bu, marga apa sama kita? Harus tahu Ibu, ya. Karena tidak sopan, jahat apabila kita dekat dengan orang tapi tak tahu kita namanya. Makanya Nabi selalu menanya nama sahabatnya. Siapa namanya? Siapa ya Rasulullah? Kamu? Siapa ya Rasulullah? Harus tahu kita nama. Ini akhlak Nabi. Maksudnya Ibu. Jadi kalau kita melayat mengkulhu orang, jangan tengok-tengok yang kaya yang miskin. Samakan. Menjenguk orang sakit pun samakan. Jangan yang kaya saja ditengok, yang miskin tidak mau kita. Samakan. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah suka kepada anak-anak. Ini harus kita amalkan. Suka kepada anak. Nabi sering melap kepada anak-anak yang jumpa dia. Apalagi anak yatim. Makanya Nabi bilang, kalau ada hajatmu ingin tercapai, lap kepala anak yatim. Lap kepala anak yatim, kasih dia makanan dari makanannya. Cara melapnya, bu. Cara melap kepala anak yatim, tengok. Dari tonga ke depan. Anak yatim, tonga ke depan. Jatuh dari belakang ke belakang. Bisa Pak? Dari depan ke belakang. Kalau piatu, kalau yatim piatu. Sekali saja usap pada dor. Botak nanti dia. Macam Pak Kadis. Kadis. Ada botak ini. Maaf ya. Jangan video Pak. Nanti sambil sama dia. Pak Kadis. Kita Pak ya. Ya. Obu melap kepala anak yatim dianjurkan Nabi, tapi kata Nabi harus cair. Apa? Cair. Jangan lap-lap saja nggak cair. Kadang-kadang penyakit main lap. Cair. Bisa Bu? Cair ya. Sudah. Nabi suka anak Kalau datang anak-anak ke masjid, jangan usir. Bapak-bapak bilang kami, jangan usir ayah. Suruh diam. Dan kita yang beranak
koci, ibu-ibu sekalian, kalau ada anak kita koci umur 7 tahun ke atas, dalam kitab Hasiah Sulaiman Jamal, apabila kita bolehkan anak kita ke masjid 7 tahun ke atas, ribut, berdosa kita, haram. Tapi kalau 7 tahun ke bawah, ribut di masjid tidak berdosa, karena belum mumayyiz. Bisa pak? Nanti malam berapa yang bilang? Hah? Yang berapa yang sudah dulu? Hah? Bisa? Bisa pak ya? Sudah. Nomor 3 apa tadi kesukaan Nabi anak? Lalu selanjutnya, mudah-mudahan udah berhenti udah. Yang selanjutnya Nabi Muhammad itu orangnya tidak terburu-buru, tidak mergoso, tidak mencopati dalam segala hal. Karena Nabi bersabda, mencopati terburu-buru dari setan. Cuman 5 yang bagus terburu-buru. Berapa? Cuman 5 yang bagus mencopati. 5. 1. Menikahkan anak gadis yang sudah berumur. Pakai kepala besar. Kalau ada anak bapak yang sudah berumur, kawinkan kalau sudah ada yang cocok. Dicopatkan itu. Bagus, tepat. Tapi belum datang jodohnya Ustaz. Kuajarkan samamu sore hari ini bacaan mendatangkan jodoh. Apabila anakmu ada yang sudah tamat kuliah, mau menikah, belum datang jodohnya, suruh anakmu membaca surah Ar-Ra'd ayat 1-3. Setiap hari pasti datang jodohnya. Sudah banyak jemaah aku melapor, alhamdulillah Ustaz, sudah datang jodoh anak kita walaupun janda. Yang membacanya siapa? Anakmu, bukan kamu. Kalau kamu nanti datang tukang alung-alung, dilarikan ke pulang. Bapak-bapak mau kawin lagi, baca itu surah Ar-Ra'd 1-3. Hah? Oh boleh. Bapak-bapak ini kalau mau kawin bolehkan saja. Hah? Jangan. Baik, kutanya ibu, masih cinta ibu sama bapak? Udah berhenti dalam alhamdulillah. Masih cinta ibu sama bapak? Jawab dulu. Masih. Ibu antar nggak bapak ke depan pintu rumah kalau pergi kerja? Kode cinta adalah diantar ke depan pintu rumah kalau kerja. Itu kode cinta. Kalau sudah tidak diantar lagi kau pak, berangkat cari yang baru yang mau mengantarmu. Karena baru-baru kawin kita pak teringat kita dulu baru kawin, diantar bini kita di depan pintu. Sekarang tak mau lagi bini kita mengantar. Berangkat aku ya dek, berangkatlah situ, tutup pintu yo. Nanti masuk kucing. Laki-laki ibu cuman minta penghormatan, gak banyak-banyak. Betul lah ya? Betul lah ya? Di zaman Nabi Muhammad SAW, apabila pulang seorang sahabat kerja, maka biniknya akan membuka sulapnya, akan menyuci sulap kakinya dengan air hangat. Baru ditanyanya apa masalah bang. Kalau ditengoknya mukanya sedih, ditanyanya apa masalah. Tapi kalau ditengoknya mukanya ceria, dia tidak tanya masalah. Diusapnya kakinya pakai air hangat, barulah dia bercakap. Zaman sekarang nih, kalau pulang lakinya kerja, macam aku pak, kurasakan pak ya. Bila aku ceramah, tahu bapak apa tanya biniku? Mana buntutnya? Nanti siapkan pak ya, siapkan pak ya. Ya pak ya, siapkan berapa? Ya walaupun tak bungkus ya. Nanti tanyanya pak, kacau aku. Ya, ya. Inilah perempuan zaman sekarang nih, pikirannya duit saja. Lakimu pikirkan hormati, lakimu hormati. Enggak banyak-banyak diminta laki kita, cuman penghormatan. Mau berangkat dia sholat, kasih bajunya. Mau berangkat dia sholat, kasih sarungnya, gosokkan. Enggak banyak-banyak. Pulang dia sholat, buat teh manis. Kalau perlu susu, buat gorengan di situ. Pijat-pijat kakinya. Siap kaki, pijat kepala. Siap kepala, buka bajunya, pijat punggungnya.
Dia pun sonang latihnya dia, beginilah dia. Ini pula enggak, udah tua, nggak kau cuci bajuku deh. Enggak, kau lah nyucinya. Udah sama-sama tuanya kita. Ya, lalu kita laki-laki Bapak cuma satunya rumusnya Bapak. Mohon maaf Pak Camat dan Pak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa yang dulu. Bukan saya menggurui kita semua dan ayahku semua. Cuman satunya minta perempuan satu, nggak banyak-banyak. Perhatian. Betul? Perhatian. Betul Pak? Iya. Perhatikan tangannya ada nggak golangnya. Perhatikan taringnya ada nggak cincinnya. Betul Bu? Nggak banyak-banyak, sedikit. Biar nanti di pengajian gini dia. Teringat aku dulu pengajian Pemkap Labusel. Asal sudah pengajian Pemkap begini-begini mak tu geser ke sini, geser. Datang, iya deh ke sini. Mati lagi. Bisa Pak ya? Kadang-kadang mak ini penyakitmu ya. Betul Bu? Gak usah kamu papaten-paten kon. Ingat mati. Ingat apa? Bila mati telah tiba, tak berguna cita-cita. Aik Batu, seminggu yang lalu ada seorang haji yang sangat baik. Baik, saya bilang baik. Kenapa saya bilang baik? Nampaknya saya di warung kopi, lalu datang dia, Pak Ustaz, mana kabar, sehat? Oh Pak, itu juga rokok Bapak ya, sama ya, aku bilang. Digoliknya satu slop sama aku. Mama. Meninggal tiba-tiba. Tak berguna cita-cita itu, padahal dia bercita-cita menjadi kepala desa. Kepala desa Batu, Asam Jawa. Udah dibilang sama aku mau mencalon kepala desa. Nggak berguna cita-cita itu. Kenapa? Datang kematian. Yang membenci kita kan tertawa, bahagia di meninggal kita. Yang bercinta, yang mencinta kan berduka. Makanya jangan banyak kawanmu yang kau benci. Meninggal kamu bayar nazar orang. Sonang hati orang meninggal kamu. Hidup ini nggak usah banyak-banyak, ibu. Kamu beromas lah. Tapi jangan pala overacting kali di depan orang. Betul. Bolehnya kita berhias. Boleh. Maka bapak-bapak, perempuan ini memang mahallul hias. Tempatnya berhias. Cukupi dia. Maka di sini di pertemuan yang mulia ini, walaupun bapak-bapak yang ada cuma 12 orang, saya sampaikan sama kamu bapakku, perempuan ini bukanlah budakmu. Kamu menikah sama dia bukan untuk memperbudak. Saya baca di kitab Faidul Qadir yang disusun Abdul Rauf Al-Munawi, bahwasanya pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya adalah pekerjaan laki-laki. Menyuci, menggosok, membasuh piring, apalagi menyetrika, semua adalah kerja laki-laki. Kerja perempuan adalah berkipas-kipas di kamar. Bu, percaya Bapak, ayo kita ke pesantren biar tunjukkan kitabnya. Kadang-kadang kamu peraja-rajaon, Pak Bos-Boskor, udah mau binimu menyuci bajumu, syukur. Itu namanya dia membantumu, bukan pembantumu. Ngerti? Ngerti Bapak? Ini kita kadang-kadang membuat perempuan ini macam pembantu bayar. Makanya Rasulullah sebelum meninggal dia apa dia bilang? Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqus shalah, ittaqus shalah, rafiqil aqla, rafiqil aqla. Apa kata Nabi? Jaga kamu perempuan, jaga kamu perempuan, jaga kamu perempuan, karena perempuan adalah kelompok yang sering dilayani oleh laki-laki. Sampai-sampai ada di masyarakat yang mengatakan surga di bawah telapak kaki suami. Enggak betul. Enggak ada itu. Jangan percaya kau. Surga di bawah telapak kaki ibu, enggak pindah. Enggak ada surga di bawah telapak kaki suami, enggak ada. Jangan pakai tembakan
bilang. Makanya gara-gara pendapat ini berkembang, terjadilah mama-mama di rantau. Apa katanya? Kalau kamu ditendang suamimu, biarkan saja, tendangan dari surga. Mati kita. Nggak betul itu. Kita bu. Makanya bapak-bapak yang ada di sini, tolong, bapak kepalanya saya, bukan untuk kamu ku bilang ini, untuk bapak ini yang 12 orang. Ya. Kalau kita laki-laki, kita harus bolehkan istri kita berbakti sama orang tuanya. Dalam kitab Fathul Qarib Mujib yang disusun Ibnu Qasim Al-Ghazali disebutkan, wajib anak laki-laki dan perempuan membelanjai orang tuanya walaupun sudah menikah. Kalau tak bisa kita mengasih belanja sama istri kita biar dikasihkannya sama mertua kita, bolehkan istri kita kerja, biar dibelanjainya mamanya. Ini udah enggak boleh awak kerja, di rumah saja. Mama awak batuk, tak bisa awak boli pilnya. Gara-gara taat sama suami, suaminya pun perganja, narkoba. Makanya aku bilang sama ibu, jangan mau ibu ya. Ya, kamu berbakti sama orang tua. Jelas? Jelas bu? Surga itu banyak jalannya, bukan suami saja. Orang tua kita belum bisa dapat surga. Bisa pak? Malah ini istri kita yakin. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan pak? Gak apa-apa kan? Kenapa nih bapak ini belum ada? Gak cocok rasanya. Bu, walaupun ku sampaikan ini bu, bukan berarti suka-suka hati menyuruh bapak besok menjemur, menggosok, enggak. Tetap menjemur, tapi bilang sama dia, abang, udah tahu kau kan, ini sebenarnya aku membantunya. Ya, suka-suka pula, bisa ya? Hari ini aku gak menjemur. Kalau mau jemur, jemur sendiri. Ya, namanya membantu, bukan pembantu. Orang gak pernah kau bayar aku laundry, gak pernah kau bayar aku masak, gak pernah apa, yang kau bayar cuma maharku. Mahar itu untuk menghalalkanku samamu. Jelas bunda? Jelas ya? Jelas ya? Itu di keluarga ya. Bisa pak? Lalu selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan yang dipacopat adalah menikahkan anak. Satu pak, menikahkan anak perempuan. Yang kedua yang bagus dipacopat, membayar hutang. Membayar apa? Hutang. Jangan lama-lamakan pembayaran hutang. Kalau sudah jatuh tempo bayar. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini banyak ini mengkredit jilbab. Datang tukang tagih, merondok dia. Kejadian di Kota Pinang, datang tukang koperasi, merondok ibu di dalam sampai maghrib. Tukang koperasi itu pun bertahan di depan rumahnya. Marah tahan orang tuh. Main-main handphone tukang koperasi itu. Ibu itu pun nggak berani keluar. Padahal yang mau dikutuk tukang koperasi cuma 20.000. Meminjam duit berani, mengasihkan bayarnya tak mau. Opa, haram hukumnya mengasihkan pinjaman sama orang yang kita yakin tak dibayarnya. Haram. Jangan kasih pinjaman sama orang yang yakin kamu tidak membayar, karena nanti beresiko menjadi gaduh di belakang hari. Makanya kalau datang orang meminjam ke rumahmu, tolong dulu Pak Camat meminjam dulu kami 2 juta. Tengok dia, terbayarmu? Iya Pak Camat. Yakin? Iya, kasih. Tapi kalau tidak yakin jawabannya, jangan kasih Pak, karena nanti bapak sama dia berurusan di belakang hari. Yang ketiga yang bagus dipacopat adalah mengebumikan jenazah, memandikan jenazah, menyolatkan jenazah. Jangan lama-lama. Di Labu Selmi sekarang sudah ada tradisi meninggal pagi ini, besok baru nggak bagus itu, copat-copat. Jenazah itu pun bercakap, kata Nabi, asri'u, pacopat kamu, nggak mau dia lama-lama. Cuman ada mau kubolo. Kalau kita mengantar jenazah umah ayah ke kuburan laki-laki, yang bagus itu kita di depan, di belakang jenazah kita di depan, itu yang bagus, bukan di belakangnya. Maksud apa? Yang bagus kita di depan. Mau naik kereta, mau jalan kaki, kita di depan. Di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi baru kita di belakang.
Kalau Syafi'i kita di depan kita. Mana tahu nanti ada meninggal di keluargamu di depan kamu. Kenapa di depan abang? Saya di depan, saya keluarganya. Saya mengantar itu di depan. Bisa Pak? Jangan di belakang, ketakutanlah jenazah. Sebenarnya kamu. Bisa Pak? Di depan kita. Yang keempat, yang bagus dipercepat adalah menjamu tamu. Jangan lama-lama tamu minum. Saya pernah masuk ke rumah orang Pak, yang lamaan baru datang minum. Iya, udah bercakap kami 1 jam baru keluar aqua merek brand O. Padahal menjamu tamu itu membawa berkah. Kalau datang tamumu kata Nabi dia membawa rahmat. Kalau pulang dia membawa ampunan. Jamu tamu, jangan dulu tanya apa maunya Pak Camat. Jangan dulu tanya apa maunya Pak Kepala Desa. Kalau datang orang ke sini, kasih dulu, kasih aqua, baru duduk. Baru cerita apa mau dia. Maksudnya Bapak? Ini orang Bapak saja kok ini. Bisa Pak? Yang terakhir yang bagus dipercepat adalah taubat. Apa? Taubat. Jangan tunggu lama-lama. Udah aku bilang tadi Pak, tiba-tibanya sekarang meninggal. Dari Medan sampai ke Labutel, sampai ke Mandailing Natal, penyakit orang yang paling banyak sekarang adalah jantung. Entah kenapa jantunglah penyakit yang paling banyak. Sudah banyak kawanku yang cincin jantung. Ada yang bilang gara-gara merokok. Ku tengok yang gak merokok pun cincin jantungnya. Ada yang bilang gara-gara ditinggal biniknya. Yang ada biniknya pun cincin jantungnya. Bisa Pak? Berarti ini sudah mulai tanda-tanda kiamat. Apa kata Nabi? Tanda-tanda kiamat. Orang bermatian tiba-tiba. Hati-hati kita ini Pak. Ya, mudah-mudahan ini kita semua yang datang jangan sampai lewat nanti. Pulang dari sini. Bisa Pak? Ya Pak Camat. Apalagi Pak Camat baru lagi bayar surga Mbak. Udah lewat Bapak itu. Yang mana? Itu loh yang sering senyum. Kenapa? Tiba-tiba pulang maulid dari Pinang Damai, duduk-duduk lewat. Ya, maka sebaik-baik meninggal adalah ada penyakitnya. Itu sebaik-baik meninggal. Nabi meninggal ada sakitnya. Dan sebaik-baik meninggal selain di medan perang adalah meninggal di tempat tidur. Di situ Pak yang paling bagus meninggal. Bukan di waktu sujud, bukan di waktu sembahyang. Jangan ada cita-cita meninggal waktu sujud. Enggak ada begitu Rasulullah. Rasulullah yang rajin sembahyang meninggal di tempat tidur. Karena kamu kalau meninggal di tempat sujud, khawatir kita 3 hari baru dapat jenazahmu, tak bisa diluruskan lagi. Beginilah kamu. Bisa Pak? Tapi kalau di tempat sujud, di tempat golek kamu, meninggal pun tetap lurus badanmu. Itulah makanya Nabi dicabut ajalnya di tempat tidurnya. Ya, maka mulai hari ini sampai ke depan bapak orang tuaku semua, mintalah sama Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala mengasihkan samamu. Hawwin alaina fi sakaratil, hawwin alaina fi sakaratil. Oh Tuhanku, mudahkanlah bagiku sakaratil maut. Kalau bisa tambah sedikit Pak. Apa tambahannya? Hawwin alaina wa ala walidaina sakaratil maut. Jangan kita saja, orang tua kita pun dicabut dengan cabutan yang lembut oleh malaikat Israel. Ya, siapa? Wan nazi'ati gorko, wan nasitati nasto. Ada malaikat yang mencabut dengan hentakan, ada malaikat yang mencabut dengan lembut. Mudah-mudahan kita malaikat nasitati nasto, mencabut dengan lembut, sehingga kita meninggal sambil tersenyum. Meninggal menetes air mata kita. Karena tanda-tanda meninggal yang bagus adalah berkeringat jidatnya, menetes air mata dari pinggirnya, dan tidak mengorok seperti orokan unta. Tapi kalau mengorok dia yang meninggal tuh Pak, itu tanda-tanda tak bagus kata ulama. Ada Sisi Pirok, ayah kawan saya. Boleh saya cerita Bu? Kerjanya tahu Bapak, Ibu, apa kerjanya? Ke sawah. Pulang dari sawah ke rumah. Pulang dari rumah, pergi dia ke masjid. Sawah, rumah, masjid.
Sawah, rumah, masjid. Sawah, rumah, masjid. Jarang bergaul ke warung kopi, tapi dia tetap datang ke acara-acara masyarakat. Maksudnya, dia terhindar dari dosa. Begitu dia meninggal, saya tanya sama anaknya, bagaimana ayah meninggal? Abang, dia jawab, meninggalnya enak Ustaz. Bagaimana? Dipanggilinya kami dari Ranto. Berkebetulan abangnya di Ranto toke gula aren. Datanglah abang-abangnya, duduklah orang itu semua. Udah duduk, apa dia bilang? Udah ikhlas kamu ayah pergi. Sudah ya, kata orang itu. Ya. Kalau begitu ambil wudhu tuh. Baru wudhulah dia. Siap baru wudhu, sembayanglah dia Pak. Sambil golek. Nggak bisa lagi dia duduk. Golek dia sembayang. Sambil lewat. Luar biasa meninggalnya. Mudah-mudahan kita meninggal dengan meninggal husnul khotimah, ya. Bisa Pak? Mintalah hawin alaina fi sakaratil maut, ya. Kira-kira kita lanjut enggak? Sampai sini aja ya. Jangan banyak-banyak, ya. Orang itu enggak tahan lagi ya. Hah? Mati hujan. Iya, orang ini punya tangan. Nanti enggak apa baca sini. Pak Camat punya di Pak Camat. Memang Ustaz di tangan banting juga ya. Udah hujan begini. Ya. Obu terakhir. Obu, tahan lagi kamu kan? Semangat lagi kamu. Terakhir. Biar kita tutup. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau kita membahas tentang akhlak dan meningkatkan cinta kepada Nabi, jawabannya cuma satu. Jadilah rahmat dimanapun kamu berada. Jangan menjadi azab. Banyak orang pindah ke Pinang Damai. Dahulu kompak orang perwiritan di sini. Setelah dia datang, hancur perwiritan gara-gara provokator. Ada mama dulu ada grup nasid di Pinang Damai. Setelah dia masuk, hancur grup nasid gara-gara apa? Azab. Ya, jadilah rahmat dimanapun kamu berada. Bisa Bu? Bisa Pak? Kalau datang kamu ke rumah, kamu jadi rahmat di keluargamu. Kalau datang kamu ke tempat mertuamu, kamu jadi rahmat di tempat mertuamu. Nampakmu lampunya putus, kamu bolehkan. Nampakmu meterannya sudah mulai nyala token listriknya, kamu bolehkan. Itu namanya rahmat. Bukan menjadi azab. Adanya orang nih Pak, kalau datang dia, puning kepala menengoknya. Datang lagi ini buat rusuh lagi. Kan? Ada datang dia, sonang hati awak. Udah datang Pak Camat, alhamdulillah. Cair. Dulu. Cair itu kalau bapak itu, cuma nggak bisa bungkus rokok. Pak kepala desa, ini lebih hebat lagi. Ayo. Duduk kamu, sopan kita. Rahmat. Ada orang, datang lagi, masih hidup rupanya orangnya. Belum mati juga. Azab. Makanya jadilah kita rahmat seperti Rasulullah. Begitu dia tinggal di rumah Suwaibatul Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah, berubah ladang Halimatus Sa'diyah, subur tunggangan dia, kendaraan dia, hewan dia menggomu. Air susu Halimatus Sa'diyah mengentang kembali, ada air susunya balik gara-gara Nabi Muhammad datang. Yang menarik, Nabi tidak mau menghisap susu dari sebelah kiri. Dia hanya menghisap dari sebelah kanan. Karena sebelah kiri rupanya bagian anak Halimatus Sa'diyah. Gak mau Nabi merebut bagian orang. Misalnya Pak, kita pun harus paham itu. Maksudnya Bapak yang ku bilang. Kadang-kadang kita nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Aku terkesima aku mendengarnya. Iya, nggak mau dia Pak mengisap sebelah kiri. Dikasih Halimatus Sa'diyah, nggak mau dia. Kadang-kadang manusia ini enggak. Yang mana pun jadi, nggak boleh. Tengok Nabi, dari kecil saja sudah mau mengkanan-kanankan. Maka Nabi suka kanan, pakai baju kanan, pakai selop kanan. Masuk tempat maksiat baru kiri. Mana tahu Pak Kepala Desa Pak Camat menggerebek tempat prostitusi, kaki kiri duluan. Karena tempat kotor. Masuk ke WC kaki kiri duluan.
Tapi kalau tempat-tempat suci, tempat-tempat terhormat, kaki kanan. Maka Nabi Muhammad rahmat dimanapun. Begitu dia tinggal dengan udahnya, berrahmat udahnya. Tinggal dengan atoknya, rahmat atoknya. Luar biasa Rasulullah. Makanya Nabi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang belum mengenal Nabi akan segan menengoknya, tapi orang yang mengenal Nabi akan jatuh cinta melihatnya, rindu kalau tak jumpa. Kenapa? Rahmat. Bisa bu? Jadilah ibu-ibu rahmat. Bisa bu? Ya? Rahmat. Dan itu mungkin gara-gara faktor nama Nabi. Faktor nama Nabi. Nama Nabi dibuat atoknya. Ada yang bilang mamanya Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji. Maka kita pun kalau nanti punya anak, punya cucu Pak Camat, punya anak, punya cucu Pak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa yang dulu, maka buatlah namanya yang bagus ayah. Ya. Contoh Muhammad. Artinya apa? Terpuji. Saya alhamdulillah nama saya bagus dibuat mama saya. Rahmat Samsuddin. Rahmat Samsuddin artinya matahari agama. Jangan disingkat-singkat. Penyakit mama sekarang menyingkat-singkat. Leslar. Lesti Billar. Iya. Ada lagi Pak muridku di pesantren. Namanya Markley. Rupanya kutanya singkatan Maret Ciliwon. Ada lagi kawanku nama anaknya Alga. Kutanya, kenapa Alga nama anak abang? Oh, Alga itu singkatan Alhamdulillah lega. Rupanya anak pertama cewek, kedua cewek, ketiga cewek, lahir cowok. Dibuatnya Alga sah putra. Alhamdulillah lega, sudah sah punya putra. Matilah kita ya. Hah? Tapi itu belum hebat. Ada ustadz dari Medan, ketua podium forum dai muda, kami undang ke MUI Kabupaten. Apa dia bilangnya? Saya Pak Ustadz, ustadz sekalian, saya di Medan ngajar TK. Ada murid saya di sana, namanya W Taufik W. Saya tanya, rupanya singkatan wabillahi taufiq wal hidayah. Rupanya sudah hampir sabola orang tuh. Dialah terakhir juga ayatnya lah, wabillahi taufiq wal hidayah. Biar tutup kaji itu kan. Makanya kita pun bapak orang tuaku buat nama-nama yang indah biar menjadi rahmat anak itu di masyarakat. Bagus namanya Saiful, bagus. Tapi Saiful itu artinya pedang. Bahari artinya lautan. Saiful Bahari adalah pedang lautan. Bagus namanya Tukiono, bagus. Tapi tak tahu artinya apa itu Tukiono. Kalau Jawa kan ada OO-nya. Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Mungkin kalau Anies Baswedan jadi presiden, baru dia lah yang nggak bernama O. Ya kan? Semuanya Soeharto, Soekarno, Yudhoyono, Joko Widodo, Anies Baswedan. Mungkinkah terjadi? Nggak tahu aku. Ya, mana tahu terjadi? Mungkin lah itu. Bisa Pak ya? Bukan kampanye ini. Bukan kampanye ya Pak, bukan kampanye ya. Ada namanya sana Jakarta Anies Baswedan, agak baik kata orang tuh, nggak tahu aku kan, belum pernah jumpa. Kalau aku tengok memang murah senyum dia. Kata guruku di Purba, di Mustafawiyah, saya tamatan Purba, Mustafawiyah, kata guru saya di Purba, yang gampangan menengok orang baik, apa itu? Murah senyum. Kalau murah senyum, itu tanda-tanda baik. Ya. Ya, udah Pak, ya berarti lah kita. W Taufik W lah. W Taufik W ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Ya. Baik, demikian saja penyampaian saya. Intinya marilah kita menjadi rahmat dimanapun kita berada, sesuai dengan yang dikatakan oleh pendahulu kita, bapak-bapak yang memberikan sambutan. Intisarinya kita harus ada perubahan. Itulah tujuan Pak Kepala Desa mengundang kita ke sini, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karena kadang-kadang walaupun Pak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa yang dulu, tokoh-tokoh agama, Pak Camat yang menyampaikan kaji itu, kadang-kadang masyarakat tidak mau mendengarkan. Harus ustadz baru mau orang tuh. Padahal sama yang disampaikan tuh.
Itu sebenarnya harus kita boleh di masyarakat. Jangan harus ustadz menyampaikan kaji itu. Siapapun jadi, kalau itu bagus, dengarkan. Jangan asik ustadz baru dengarkan kamu. Saya pun tak begitu kali, bisa Pak? Makanya orang ibu dan bapak, siapapun menyampaikan kaji, dengarkan. Makanya Pak, kepala desa mengundang kita ke sini, memberikan pencerahan kepada rakyatnya. Bahkan Pak Kepala Desa mengundang Pak Camat, dihadirkannya Pak Camat di tengah-tengah kita. Walaupun sibuk aktivitas Pak Camat, dia datang ke depan kita di hadapan kita tadi. Ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ambil kamu yang bagus-bagus, tinggalkan kamu yang buruk-buruk. Kalau ada yang menyinggung perasaan kamu, terlebih dahulu saya memohon maaf, apalagi kebarisan orang-orang tua saya, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Camat sebagai pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Kepala Desa, dan semua yang hadir, Ibu Ketua PKK, dan seluruh aparat desa yang tidak bisa saya hafalkan satu persatu julukan-julukannya di tengah masyarakat. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, baik dalam kesempatan duka ataupun kesempatan suka, karena kita semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara dimanapun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah desa ini desa yang diberkahi. Jadikanlah penduduknya penduduk yang diberkahi. Jadikanlah pemimpinnya pemimpin yang diberkahi. Jadikanlah kecamatan Torkamba kecamatan yang diberkahi. Jadikanlah pemimpin kecamatan Torgamba pemimpin daripada yang diberkahi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan kami, jauhkan kami dari maksiat, dekatkan kami kepada taat. Jadikan kami hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang bersabar, hamba-hamba yang mengambil suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami dan juga kedua orang tua kami husnul khotimah. Jadikan kami, ya Allah, mudah melewati sakaratul maut. Ya Allah, jadikanlah kuburan kami lebih baik dari tempat tinggal kami di dunia ini. Ya Allah, jadikanlah kuburan kami kelak lebih baik dari tempat tinggal kami di dunia ini. Ya Allah, terangi hati kami, terangi hati kami, hidayahi kami, berikan kami taufik ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang menghasad kepada nikmat kami. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana taqabbal minna wa min jama'atina innaka antas samiul alim. Wa tubu alaina wa ala walidina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.